kita omongkan bersama tadi. Tepuk tangan untuk Mas Agung. Jadi Mas. Jadi Mas. Selamat pagi. Mohon maaf saya mungkin kurang siap dalam materi karena ini tadi ditelepon dadakan oleh Mas Andri. Kita juga bukan seorang ahli atau seorang yang mengerti benar tentang yang namanya seperti Pak Cak Nun tadi sebut sebagai wangsit atau apa itu, saya kurang begitu tahu. Cuman dalam beberapa hal yang saya mengerti, ketika kita melakukan suatu puasa, kita akan merasakan yang namanya waktu itu berjalan makin lambat. Pasti semua dari saudara-saudara yang di sini pasti akan merasakan hal yang sama. Kalau dalam bahasa teknik mungkin disebut dengan istilah dilatasi waktu atau pemelaran waktu. Ya, pemelaran waktu itu sebenarnya yang harusnya kita tunggu dan kita usahakan supaya itu makin panjang. Karena kalau waktu itu berjalan makin panjang untuk kita, 1 menit seperti tidak bergerak. Sementara orang yang normal itu biasanya merasakan 1 jam cepat selesai. Sementara orang yang sedang berpuasa rasanya 5 menit saja tidak jalan-jalan. Itu berarti kita sudah mengalami yang namanya frekuensi yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita merasakan waktu itu berjalan melan, sedangkan orang lain merasakan waktu itu berjalan cepat, berarti gambar per detik yang bisa kita terima dibandingkan orang normal jelas pasti akan lebih banyak. Jadi mungkin ini yang saat ini belum banyak disebarkan di masyarakat, bahwa bagaimana cara kita supaya kita ini mengerti, supaya waktu itu berjalan hampir berhenti untuk kita, supaya kita melihat apa-apa jauh lebih lengkap daripada orang lain. Karena kalau kita merasakan 1 menit itu cepat, itu berarti banyak hal yang akan terlewatkan dari pandangan mata kita. Sehingga seperti yang diistilahkan Cak Nun tadi seperti Lailatul Qadar, mungkin kita tidak sempat melihat karena jeda waktu di mana cahaya itu turun dan cahaya itu lewat, kita tidak bisa melihat. Saya pikir itu ya Cak Nun, untuk yang berhubungan dengan yang Cak Nun ceritakan tadi. Terus sebenarnya yang ingin saya ceritakan di sini bukan masalah itu ya, saudara-saudara, karena saya ini sebenarnya orang yang tadinya tidak peduli dengan negara ini, tapi beberapa saat setelah saya jalan-jalan keliling di beberapa wilayah di Indonesia, saya menemukan beberapa hal yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia. Saya menemukan bahwa ada beberapa tanda-tanda, mulai dari bahasa, patung, relief yang ada di Nusantara ini, yang menunjukkan paling tidak kita pernah menguasai lebih dari 2/3 belahan bumi. Mungkin untuk slide-nya bisa dicoba. Ini ada satu relief yang saya temukan di Jawa Timur. Sekarang posisinya sedang diamankan oleh teman-teman yang saya ada di Jogja. Jelas ini menunjukkan bukan orang dari negara kita, Pak. Ini seorang perempuan, dari tata cara berpakaiannya mirip seperti orang Afrika. Yang berikutnya, Mas. Kalau ini saya pikir mendekati orang sekitar Champa, Angkor Wat dan yang lain-lain. Mungkin mendekati wilayah sekitar Kamboja sana. Tapi ini juga saya temukan di wilayah Jawa Timur. Berikutnya, Mas. Yang ini mungkin kurang jelas, tapi ini mungkin kayak orang Cina. Berikutnya, Mas. Yang ini ada beberapa patung relief tadi. Ketika saya kumpulkan menjadi seperti ini. Jelas yang di paling kanan itu ada orang yang jelas bukan orang kita, mungkin seperti orang Ibrani. Di sebelahnya, di depannya ada orang yang sedang menyembah. Yang di depannya itu jelas dari cara berpakaiannya orang kita zaman dulu. Yang di belakangnya ini agak aneh, seperti orang Inka. Di belakangnya ada orang seperti orang Angkor Wat, yang di belakang seperti orang Cina tadi. Terusnya, Mas. Terusnya. Ini ada beberapa yang sempat saya kumpulkan. Ada menjadi suatu relief yang ternyata
ada seperti orang Indian atau mungkin orang Dayak. Di sini dijelaskan bahwa ini ada gajah. Tapi ketika ini sebenarnya ada yang terputus di bagian depan. Di bagian depan ternyata ini berperang dengan orang-orang kita. Jadi ada bagian depannya karena kita tidak begitu siap. Bagian depan itu ternyata ada kapal yang berangkat dari Pulau Jawa membawa pasukan turun kemudian menyerang wilayah ini. Cuman wilayah ini wilayah mana kurang jelas, tapi ada data pendukung berikutnya terusnya, Mas. Di sini setelah berhasil dikuasai, yang sebelah kanan jelas itu cara berpakaiannya, cara berpakaian orang-orang Nusantara. Tapi ada satu pohon di belakang, itu pohon kaktus. Dan pohon kaktus yang seperti ini sudah saya cek di internet dan tanya ke teman-teman biologi, ini adalah pohon kaktus yang khas dari Amerika. Berarti kemungkinan yang kita kuasai adalah negara di sekitar Amerika, entah itu Amerika bagian selatan atau utara atau bagian tengah. Cuman di gambar sebelumnya tadi ada gajah dan dikatakan gajah itu sudah punah dari Amerika 10.000 tahun yang lalu. Dan ternyata patung gajah itu ada di daerah Baduras, di daerah Topan. Terusnya, Mas. Ini ada 3. Entah ini perempuan atau laki-laki, saya kurang jelas, tapi mungkin perempuan. Tapi ini jelas bukan perempuan Indonesia. Tapi posisinya jelas dia menyembah. Tapi di depannya karena tidak cukup kepotong, itu ada orang yang berpakaian tata cara Indonesia, tata cara Jawa kuno. Terusnya, Mas. Di sini sayangnya agak dirusak. Itu ada di belakang itu ada seperti orang Yunani kalau nggak Romawi. Di belakang perempuan itu, tapi tinggal yang kelihatan tinggal topi bagian atasnya aja. Gambar yang lainnya sayang tidak sempat saya bawa. Dan ini kalau perempuannya sendiri jelas dari cara berpakaiannya, cara tataan rambutnya bukan tata rambut orang kita, tapi ketika saya cocokkan paling cocok dengan orang Yunani. Terus ya, Mas, yang bukan itu, yang dokumen. Saya bukan seorang sejarawan ya Pak, saya seorang teknik. Jadi dulu saya orang dari pertambangan. Ini ada di Candi Sukuh. Mungkin orang banyak yang lewat gitu saja tidak begitu memperhatikan. Tapi coba diperhatikan mukanya, jelas ini bukan muka orang Indonesia. Ada kemungkinan ini orang Sumeria, orang Viking, orang Roma atau Yunani. Tapi kalau melihat dari di pergelangan tangannya di kiri kanan, ada seperti perhiasan yang bentuknya seperti jam tangan. Ini ciri khas dari bangsa Sumeria. Padahal bangsa Sumeria dikatakan negara yang punya peradaban pertama di dunia sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kalau ternyata ada patungnya di sini dalam posisi sedang sungkem seperti ini, sedang bersujud seperti ini, jadi negara kita seperti apa zaman dulunya? Apakah kita dulu pernah menguasai mereka sehingga mereka harus datang dan kemudian dipatungkan dalam posisi seperti ini? Atau bagaimana? Itu monggo saudara-saudara yang memikirkan itu. Terus saat ini saya compare dengan beberapa data yang saya dapat dari internet. Browsernya Mas, di close dulu. Ya, yang itu. Agak ke tengah sedikit aja. Ini yang saya dapat dari internet tentang ciri khas orang-orang Sumeria. Bisa agak ditengahkan lagi. Bukan maksudnya agak ke tengah ininya. Ya coba di situ. Terus ke tengah. Nah, stop dari sini. Di sini jelas ada pernyataan bahwa mereka menggunakan senjata, tapi juga menggunakan perhiasan yang seperti jam tangan. Jadi ini jelas ini bangsa yang pernah kita taklukkan. Maka sungguh sangat sayang untuk saat ini beberapa relief dan patung-patung yang ada di Indonesia justru sudah pada berantakan, padahal ada bukti kebesaran Nusantara di situ di masa lalu. Ya, saya kira cukup. Salam.